Kita lihat di contoh. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan atau deklaratif? Pernyataan, Bu. Ya, nah, ini pernyataan ya. Nah, gajah lebih besar daripada tikus. Ini pernyataan. Apakah ini benar atau salah? Benar, Bu. Nah, karena dia bernilai benar, ya, ada nilainya benar, sehingga dia termasuk proposisi. Ya, apakah ini sebuah proposisi? Ya, proposisi dengan nilai kebenaran yang benar. Seperti itu. Contoh lagi. 520 lebih kecil daripada 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini pernyataan? Iya, Bu. Ya. Nah, ini pernyataan ya. Pernyataan 520 kecil daripada 111. Ini pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Iya, Bu. Nah, benar. Ya. Karena apa? Karena pernyataannya bernilai salah. Nah, benar. Apakah ini kebenaran? Apakah nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya itu salah. Nah, sekarang Y besar dari 5. Ya, lihat. Nah, Y besar dari 5. Apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan ya. Y besar dari 5 ini bentuk pernyataan matematika. Nah, apakah ini proposisi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, Tidak, Bu. iya, benar. Tidak ya. Kenapa? Tidak. Karena bisa jadi salah, bisa jadi benar, Bu. Oke, benar. Itu ya jawabannya. Dia bukan merupakan proposisi karena tidak dapat ditentukan benar dan salahnya. Nah, dapat dilihat di sini ya, Y besar dari 5 itu bukan proposisi karena dia tidak dapat dinyatakan benar dan salahnya. Dan juga di sini terdapat satu variabel, di mana variabel ini ya dapat diartikan berbagai macam, sehingga disebut juga sebagai kalimat terbuka. Itu. Lanjut, sekarang tahun 2003 dan 99 kecil daripada 5. Apakah ini pernyataan? Iya, Bu. Apa nih kok? Pernyataan kah? Iya, pernyataan, Bu. Benar. Kalau proposisinya? Apakah ini sebuah proposisi? Iya, Bu. Ya. Nilai kebenarannya? Salah, Bu. Oke. Paham ya? Oke, paham. Selanjutnya, tolong untuk tidak tidur dalam kelas. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Ya. Ada yang berpendapat lain? Bukan, Bu. Bukan. Ya, itu. Jadi, ini adalah kalimat permintaan, bukan pernyataan. Ya. Ya, Nah, lagi kuliah. apakah ini proposisi? Tidak juga, Bu. Tidak. Nah, tidak ya. Karena proposisi itu hanya untuk kalimat pernyataan. Untuk kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat permintaan, itu bukan termasuk proposisi. Ya. Nah, X kecil dari Y, jika dan hanya jika Y besar dari X. Ini sebuah pernyataan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, proposisi kah? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya,
bisa ditentukan nilai benar atau salahnya, ya. X kecil dari Y. Jika dan hanya jika Y besar dari X. Nah, ya, kebenarannya apa? Benar. Seperti itu. Nah, ada contoh lain, ya. Contohnya, 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumnus UGM. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 8 besar sama akar kuadrat dari 8 ditambah 8. Ada monyet di bulan. Hari ini adalah hari Rabu. Untuk sembarang bilangan bulat N besar sama dari 0, maka 2N adalah bilangan genap. X ditambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap X dan Y bilangan real. Ini semua termasuk ke dalam pernyataan, di mana pernyataannya bermakna proposisi. Nah, saya ingin bertanya, jikalau yang G tidak ada keterangan seperti ini, hanya ada N besar sama dari 0. Apakah ini termasuk proposisi? Bukan. Nah, Bukan. ya, bukan. Jelas ya? Jadi hati-hati, jikalau ada variabel yang ini dikatakan proposisi, ya, itu harus disertai dengan kalimat pendukung, ya, atau penjelasan terhadap variabel tersebut. Nah, contohnya ini. Jika N besar sama dari 0, ya, kemudian ada keterangan bilangan bulat, nah, ditentukan 2N adalah bilangan genap, ya, baru bisa ditentukan nilainya benar atau salah. Nah, kemudian ini contoh bukan proposisi, ya. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ini bukan bagaimana, ini kalimat tanya. Kemudian isilah gelas tersebut dengan air. Ini kalimat permintaan atau perintah. Jadi bukan proposisi. Kemudian yang C, X ditambah 3 sama dengan 8. Ini bukan proposisi, ya, karena tidak bisa ditentukan benar dan salahnya. Dan juga tidak ada informasi lanjutan atau tambahannya. Sama dengan D, X besar dari 3, ini juga bukan proposisi karena tidak bisa ditentukan benar dan salahnya. Nah, seperti saya ungkapkan tadi, jikalau ada X, Y, ada variabel di dalamnya, itu termasuk ke dalam kalimat terbuka, di mana penulisannya dapat ditulis dengan ini, ya, Px, di mana X besar dari 3, atau dapat ditulis dengan menggunakan quantifier, sama dengan kuantifikasi dari Px, ya. Kemudian ada istilah kalkulus proposisi. Kalkulus proposisi adalah kalkulus yang belajar mengenai proposisi. Sedangkan kalkulus predikat, bidang logika yang berkaitan dengan predikat, atau kalkulus yang membahas mengenai predikat atau kalimat terbuka.